Oke, jadi kemarin kan kita membahas distribusi teoritis. Distribusi teoritis itu ada macam-macamnya. Di sini ada distribusi binomial, Poisson, sama hipergeometri. Kita bahas satu-satu. Jadi pada dasarnya hasil-hasil yang muncul di dalam suatu percobaan statistik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kejadian sukses dan kejadian gagal, di mana probabilitas kejadian sukses dan kejadian gagal adalah tetap. Kejadian sukses dan kejadian gagal dari satu percobaan ke percobaan berikutnya adalah saling bebas. Artinya di kejadian sukses dan kejadian gagal itu tidak ada korelasinya. Ya, karena hasilnya ya antara sukses atau gagal. Kita masuk ke perumusan distribusi binomial. Nah, di sini ada distribusi binomial, ada Poisson, terus yang satunya ada hipergeometrik. Kalau distribusi binomial dan distribusi hipergeometrik itu adalah percobaan statistik yang diulang sebanyak n kali. Sedangkan kalau yang Poisson, dia itu percobaan statistik kita mengambil satu kali sampelnya ya. Kalau binomial sama hipergeometrik itu sebanyak n kali atau berulang kali. Nah, bedanya kalau di binomial dan Poisson itu, bentar. Untuk kalau nggak salah yang binomial itu tanpa perulangan. Maksudnya perulangan cuman dia itu tanpa pengembalian. Kalau yang hipergeometrik itu dengan kebalik. Kalau yang binomial itu kita mengambil satu sampel itu sebanyak n kali dengan pengembalian. Tapi kalau hipergeometrik kita mengambil sebanyak n kali tanpa pengembalian. Jadi misalnya kalian mengambil bola kayak bola undian itu di toples yang gede. Nah, binomial itu kita ambil, terus kita nanti kalau udah tahu hasilnya, udah tahu nomornya itu dia dimasukin lagi. Tapi kalau yang hipergeometrik kita ambil bolanya itu nggak kita masukin lagi. Sederhananya sih gitu. Suatu percobaan binomial yang diulang sebanyak n kali dengan probabilitas sukses dilambangkan dengan PS atau P kecil dan probabilitas gagal atau dilambangkan dengan PG itu sama dengan 1 min P, di mana P-nya itu kan probabilitas sukses. Hasilnya adalah I. Adalah tetap pada setiap percobaan. Dan X, variabel X itu menyatakan banyaknya sukses dalam percobaan binomial. Maka variabel acak X itu rumusnya seperti di bawah ini. Frekuensi X sama dengan probabilitas X sama dengan X sama yang kemarin ya. Distribusi frekuensi X itu sama dengan distribusi probabilitas X sama dengan X kecil, di mana binomial X ini, X kecil, N sebanyak N kali, dan P ini adalah probabilitas sukses, rumusnya sama dengan N, X, kombinasi NX, probabilitas X dikali Q pangkat N min X. Di mana X kecilnya itu adalah variabel acak X ini, yaitu 0 sampai N, dan Q-nya ini adalah probabilitas gagal, itu adalah 1 min P, dan P dan Q adalah parameter. Kita masuk ke contohnya. Pengalaman menunjukkan bahwa setiap penstensilan kertas koran dari 1.500 lembar yang distensil telah terjadi kerusakan sebanyak 150 lembar. Bila distensil sebanyak 10 lembar, tentukanlah probabilitas dari variabel acak X. Bila mana X menyatakan banyaknya kertas yang rusak pada penstensilan tersebut. Oke, kita lihat pengambilan N kalinya itu berapa di sini.
N-nya ada 10 lembar atau 10 kali. Lalu X-nya banyaknya kertas yang rusak tiap kali distensilkan. Itu ada, karena N-nya 10 berarti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Lalu kita masukkan probabilitasnya. Probabilitas sukses atau probabilitas sama dengan probabilitas kertas yang rusak. Di sini kita umpamakan untuk probabilitas suksesnya adalah probabilitas kertas yang rusak. Sedangkan probabilitas gagalnya yaitu probabilitas kertas yang tidak rusak. Kertas yang rusak. Kenapa kita probabilitas sukses itu kita umpamakan untuk kertas rusak? Karena di sini kita disuruh menentukan probabilitas dari variabel acak X bila mana X menyatakan banyaknya kertas yang rusak. Berarti kita disuruh menyatakan probabilitasnya apabila kertasnya yang rusak. Maka untuk probabilitas suksesnya, P-nya kertas yang rusak. Apabila di sini yang disuruh itu probabilitas dari variabel acak X, dengan bila mana X menyatakan banyaknya kertas yang tidak rusak pada penstesilan tersebut, berarti ketika kita akan menghitung probabilitas suksesnya, berarti probabilitas kertas tidak rusak. Karena yang disuruh mencari itu banyaknya kertas yang rusak pada penstensilan, kita pakainya kertas yang rusak untuk probabilitas suksesnya. Untuk probabilitas sukses sama dengan probabilitas kertas rusak sama dengan kita lihat di sini. Di sini kertas yang rusak berapa? Telah terjadi kerusakan sebanyak 150 lembar dari 1.500 lembar yang distensil. Berarti 150 dibagi 1.500 hasilnya 1/10. Ini P kecilnya. Lalu setelah itu kita cari Q. Q itu adalah probabilitas gagalnya. Probabilitas gagalnya itu adalah probabilitas kertas tidak rusak. Artinya 1 min P. 1 min 1/10. 1 min 1/10. Hasil dari sini. Hasilnya yaitu 9/10. Jadi Q-nya berarti 9/10 atau 0,9. Yang ini 1/10 0,1. Maka X mempunyai distribusi binomial sebagai berikut. Jadi kita dapat distribusi binomial ini masih formulanya untuk distribusi binomial. Kita belum mencari satu persatu probabilitasnya. Jadi masih berupa formulanya. Nah, di sini jangan lupa ini untuk rumus kombinasi seperti yang kemarin di konsep dasar probabilitas, rumus kombinasi yaitu nx sama dengan n faktorial dibagi x faktorial dikali n min x faktorial. Nah, ini rumusnya dapat dari yang di atas ini. Kita masukin nilai-nilainya yang sudah diketahui. N-nya ada 10 kali. Ini X-nya, X-nya X kecil, belum kita masukkan. Lalu 0,1 ini P-nya, P pangkat X, jadi 0,1 pangkat X dikali Q pangkat N min X. Q-nya ini probabilitas gagalnya 0,9 atau 9/10 pangkat 10 N min X, berarti 10 min X. Jadinya. Di mana X-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sampai sini ada pertanyaan belum? Atau saya menjelaskannya terlalu cepat?
belum ada, saya lanjutkan. Ini sudah ya, misal ini sudah diketahui rumus dasarnya untuk distribusi probabilitas, untuk distribusi binomial. Maka jawaban lanjutannya, maka diperoleh hasil sebagai berikut dengan N-nya 10 tadi, P-nya 0,1, Q-nya 0,9. Kita masukkan variabel acaknya, yaitu 0 sampai 10, di mana P X sama dengan 0, maka 10 kombinasi 10, 0, dikali 0,1 pangkat 10, dikali 0,9 pangkat 10 min 0, sama dengan 0,3487. Nah, nilai ini kalian bisa dapat dari tabel distribusi binomial. Nah, nanti saya sudah bikin videonya untuk cara membaca tabel distribusi binomial. Nanti saya upload di LMS atau kalian bisa cari menggunakan formula Excel. Coba kita pakai Excel ya. Saya tak buka Excel dulu. Kelihatan nggak Excel saya? Kelihatan, Pak. Oke, kita coba kita masukkan nilainya. Nah, ini nanti kalian yang I2-nya ini kalian pindahkan ke 0. Jadi D5 ini berarti di ganti D5. Ini juga D5. Bentar. Jadi lihat lagi rumusnya, ini faktorial 10. Dia faktorial 10 karena ini 10 itu adalah nilai N-nya, N faktorial, N yang ada di sini. Atau kalau kalian mau, kalian definisikan di Excel-nya. Misal definisikan di Excel-nya, N-nya itu 10. Terus P kecilnya 0,1. Terus I nya 0,9. Kalau X-nya itu kan di sini ya, di tabelnya. X-nya yang di sini. Nah, kita lihat lagi rumusnya faktorial 10. Kita gantiin di sini coba. Oke, terus ini juga 10. 0,1 itu P kecilnya 0,9 Q
10 itu N-nya. Coba kita enter. Nah, kalau udah, tinggal di drag ke samping. Oh, jangan lupa ketika kalian mendefinisikan di Excel nilai-nilai NPK-nya, kalian kasih log untuk yang ini, kalian kasih log dulu. Sini 10, yang 10 D2 di log. Lognya seperti biasa pakai F4. Kalau di komputer saya harus Fn sama F4 di log, atau ini absolut namanya, jadi fungsi absolut. Lalu yang hijau D3 D2 di log dulu. Yang D5 juga D3 juga. Oh, ini yang D5, yang ini yang 0 ternyata, karena dia mirip warnanya. Yang kita log G2, D5 nggak kita log. D5 nggak kita log, kita hapus. D5 nggak kita. Yang di log itu yang N, di sini di sel D2 yang punya saya, sama P D3 dan Q G2. Coba kita enter. Lalu kita drag ke samping. Nah, ini hasilnya. Terus kita bisa bulatkan jadi 4 angka di belakang koma. Nah, seperti ini. Ini hasilnya. Saya gedein. Nah, rumusnya nih. Soalnya kayaknya kalau record di Google Meet dia agak buris kalau terlalu kecil angkanya. Kita cek sama yang tadi 0,3478. 0,3487. 0,3487. 0, mana sih? Nah, sama ya, 0,3487. Ini 86 soalnya kita bulatkan. Terus 0, yang satu, yang X-nya 1 yaitu 0,3874. 0,3874 sama ya. Ini ada pertanyaan nggak? Nah, nilai-nilai ini dari 0 ke 10 ini namanya distribusi binomial. Lalu ada distribusi binomial kumulatif. Kalau kumulatif lambangnya seperti ini biasanya. Kalau tidak kurang dari sama dengan, kalau nggak lebih dari sama dengan, itu kumulatif. Kalau yang di sini dia nggak kumulatif, biasanya probabilitas X sama dengan X kecil. Nah, untuk distribusi binomial kumulatif, bila pada N percobaan terdapat paling tidak sebanyak R sukses, maka distribusi binomial kumulatif ditulis P X lebih dari sama dengan R dengan rumus sebagai berikut. Yaitu P X lebih dari sama dengan R sama dengan B itu binomial, R cobaannya,
sebanyak R sukses, lalu N kali, lalu P probabilitas suksesnya, ditambah binomial R tambah 1, N, P, dan seterusnya sampai binomial NP. Bentar. Ini sebenarnya sampai binomial R plus N, NP. Nah, atau bisa kita tuliskan probabilitas X lebih dari sama dengan R sama dengan sigma X sama dengan R binomial R, NP. Kita coba untuk contoh soalnya, bila sekeping uang logam dilempar 6 kali. Kita masih binomial ya, jadi kita masih menggunakan N kali. Bila sekeping uang logam dilemparkan 6 kali, hitunglah probabilitas memperoleh 5 muka, ini 5 muka doang, atau paling sedikit 5 muka. Kalau yang 5 muka ini binomial biasa, distribusi binomial biasa. Kalau paling sedikit 5 muka, ini binomial yang kumulatif. Kita coba cari dulu. Oh ya, kita N-nya sudah diketahui dari soal yaitu 6 kali. Lalu P-nya probabilitas sukses itu probabilitas munculnya muka ya. Nah, ini kita melempar sekeping uang logam. Jadi, seperti yang kemarin, ruang sampelnya untuk satu keping uang logam berarti anggotanya nilainya itu ada 2 antara muka dan belakang. Kalau dia 2 uang logam berapa jadinya? Ruang sampelnya ada berapa nilainya? 4 apa bukan sih, Pak? PP. Oh ya, Eh, iya 4 benar. Kan misal 2 kan ya, yang keluar muka-muka, terus belakang muka, muka belakang, sama belakang-belakang. Berarti 4. Karena 1 berarti ada 2. Kalau nggak dia munculnya muka, ya munculnya belakang. Nah, kita kan disuruh mencari munculnya muka. Lalu berarti probabilitas suksesnya atau probabilitas muka itu sama dengan 1/2 atau setengah. Nah, probabilitas gagalnya berarti probabilitas munculnya belakang yaitu sama dengan 1 min P. Maka 1 min 0,5 hasilnya ya setengah, sama ya di sini. P-nya setengah, Q-nya juga setengah. Lalu kita masukkan ke rumus. Untuk probabilitas X sama dengan X, formula dasarnya berarti kombinasi 6 dan X, di mana 6 N-nya, X itu variabel acaknya, variabel acak X-nya, lalu P-nya 0,5 pangkat X, dikali Q-nya 0,5 pangkat N min X, 6 min X, mana X-nya itu dari 0 sampai 6. Karena dia dilemparkannya 6 kali. Cuman di sini kita itu disuruh probabilitas 5 kali muka. Berarti untuk X-nya kita cari aja yang 5. Yang angka 5 ini. Berarti probabilitas 5 muka sama dengan P. X sama dengan 5. Berarti 6. Kombinasi 6 dan 5 dikali 0,5 pangkat 5
dikali 0,5 pangkat 1 hasilnya 0,0938. Ini rumus ini kan sama kan ya, sama kayak yang tadi, sama kayak yang ini. Nah, nanti kalian pakai aja formula ini, tapi kalian nanti isinya diganti. Tek ini 10 di 2, 0,1, 0,9 nanti diganti. Coba ya, kita coba. Ini kan N-nya 6. N-nya 6. Terus P-nya setengah. Terus I-nya setengah juga. Ini 0,5. Ini hasilnya 0,0938. 0,0938. Saya yang ini gampang. Lalu kita lanjut yang kumulatifnya, yaitu yang paling sedikit 5 muka. Kalau kata-katanya paling sedikit 5 muka, berarti kan tandanya kayak gini ya, lebih dari sama dengan. Kalau paling banyak 5 muka misalnya, berarti kurang dari sama dengan. Kita paling sedikit 5 muka. Kalau yang paling sedikit 5 muka, berarti kita akan punya 6 kali percobaan. Berarti dia itu variabelnya, itu variabel acaknya, nilai-nilainya itu dari X kecilnya itu dari 0 sampai 6 kali. Maka karena paling sedikit 5 muka, berarti sisanya tinggal 5 dan 6. Kita pakai simbol ini. Nah, kalau kumulatifnya paling banyak 5 muka, berarti probabilitas yang akan kita kumulatifkan di sini berarti PX0 tambah PX1 tambah PX2 tambah PX3 tambah PX4 tambah PX5. Itu kalau paling banyak 5 muka atau kurang dari sama dengan. Tapi kalau paling sedikit 5 muka, kita pakai lebih dari sama dengan, itu berarti di atasnya 5, yaitu di sini karena 6 kali, di atasnya 5 ya adanya 5 dan 6. Jadi kita tambahkan probabilitas X-nya 5 dan probabilitas X-nya 6. Kita lihat di sini hasilnya yaitu 0,0 untuk probabilitas X-nya 5 itu kan 0,093. Nah, untuk yang probabilitas X-nya 6 itu 0,0156. Ini yang di sini di Excel-nya. 0,0156. Itu nanti nilai probabilitasnya ditambahkan hasilnya 0,109. Di sini ada pertanyaan untuk binomial. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, oke, di sini kita juga bisa nyari rata-rata, variansi, simpangan baku, koefisien kemiringan, koefisien keruncingan lah. Rumusnya ini. Nah, untuk rata-rata, mu sama dengan N kali P. N-nya berapa, P-nya berapa, nanti dikalikan. Variansi juga. Kalau variansinya yaitu N kali P kali Q. Untuk simpangan bakunya berarti tinggal akar dari variansi. Koefisien kemiringan, ini rumusnya I min P dibagi akar N P Q. Koefisien keruncingan tinggal 3 ditambah, ini dihitung dulu. 1 min 6 kali PQ dibagi N PQ baru ditambahkan 3. Itu koefisien keruncingannya. Ini untuk yang distribusi binomial.
Kita masuk ke distribusi Poisson. Distribusi Poisson digunakan apabila bilangan n terlalu besar dan p kecil sekali. Distribusi Poisson itu dirumuskan dengan ini. Frekuensi atau distribusi fungsi ya, f kecil ini kemarin distribusi fungsi. Distribusi fungsi x sama dengan probabilitas x sama dengan e itu epsilon, e pangkat min mu dikali mu pangkat x dibagi x faktorial. Mu disebut parameter. Mu itu n kali p. Kayak yang kayak ada rata-rata di distribusi binomial juga mu-nya n kali p. Nah, epsilonnya rumusnya ini 2,71828. Ini contohnya. Menurut hasil suatu studi penelitian bahwa rata-rata satu orang dari 1.000 orang mahasiswa, ini kayak proporsi ya, satu orang dari 1.000 orang mahasiswa ekonomi yang tinggal di kota-kota tertentu di Indonesia akan mengirim wesel untuk minta berlangganan di suatu lembaga studi. Bila setiap kota tersebut masing-masing dikirim 100 surat, berarti N-nya 100, ya. Karena dia N-nya besar, maka kita pakai Poisson. Untuk berlangganan dari mahasiswa ekonomi di kota-kota tersebut, berapakah probabilitas lembaga studi itu untuk menerima kembali surat permintaan berlangganan sebanyak 0 sampai 5 kali dari masing-masing kota tersebut. Kita lihat N-nya di sini 100, P-nya itu probabilitasnya satu orang 1/1000, jadi 0,001. Mu-nya sama dengan N kali P, berarti 100 kali 0,001, hasilnya 0,1. Kita masukkan hasilnya. Kita cari formulasi dasarnya dulu. Maka probabilitas X sama dengan X kecil, itu sama dengan epsilon, pangkat min 0,1, ini ya rumusnya. E pangkat min mu. Min mu-nya berapa? 0,1. Maka E pangkat min 0,1 dikali mu pangkat X, atau 0,1 pangkat X dibagi X faktorial. Mana X-nya itu yaitu 0 sampai X kecilnya itu 0 sampai 100. Tapi di sini kita disuruh mencari untuk 0 sampai 5. Jadi enggak sampai 100. Karena dia terlalu banyak di sini. Oke, kita masukkan nilai-nilainya. Ada P, X sama dengan 0, sama dengan E, min pangkat min 0,1 dikali 0,1 pangkat 0. Karena X-nya 0 dibagi 0 faktorial. Sama dengan 0,9048. Hasilnya ini juga bisa dilihat di tabel distribusi Poisson, atau kalian bisa pakai formula pada Excel. Nah, ini kalian nanti nyari PX-nya sampai PX 5. Ini udah ada hasilnya. X, dari yang X sama dengan 0 sampai 5. Di sini ada pertanyaan.
untuk distribusi Poisson. Nah, untuk distribusi Poisson, dia juga punya rata-rata, variansi, simpangan baku, koefisien kemiringan, dan koefisien keruncingan. Nah, rumusnya ini ada di sampingnya. Mu sama dengan N kali P. Variansinya juga sama dengan N kali P. Simpangan bakunya akar dari variansi. Koefisien kemiringan 1 dibagi akar mu. Koefisien keruncingannya 3 ditambah koefisien kemiringan atau 3 ditambah seper akar mu. Sederhana ya yang ini ya. Lalu kita masuk ke distribusi hipergeometrik. Misalkan kita mempunyai suatu populasi sebanyak N yang terdiri atas dua jenis, yaitu jenis merah sebanyak N1 dan sisanya jenis putih sebanyak N-1. Jadi kita ini punya populasi. Nah, populasinya itu N. Dan kita namakan untuk N1 ini N1 ya. N1 itu jenis merah, maka untuk jenis putih berarti N dikurangi N1. Jenis putih berarti N kurangi N1. Pada populasi itu kita ambil sampel secara acak sebanyak N tanpa pengembalian. Jadi ini mengambil N sampel secara acak tanpa pengembalian. Yaitu yang membedakan binomial sama hipergeometrik. Kalau hipergeometrik kita ngambil sampel tapi nggak dikembalikan lagi. Tapi kalau binomial kita ngambil sampelnya setelah kita tahu banyak berapa, kita kembalikan lagi sampelnya ke populasi. Tentu saja sampel yang diperoleh juga terdiri dari dua jenis, yaitu jenis merah dan jenis putih. Nah, jenis merahnya ini, K kecilnya ini untuk sampel. Sedangkan untuk jenis putihnya yaitu N min K. Ini yang kecil ini sampel. Yang gede kotak ini itu populasinya. Berikut adalah perumusan untuk distribusi hipergeometrik. Jadi, formulasi dasarnya hipergeometrik sama dengan probabilitas X sama dengan K sama dengan kombinasi N1 kombinasi K dikali N min N1 kombinasi N min K dibagi kombinasi N besar kombinasi N kecil, di mana K-nya sama dengan 0 sampai N. K-nya 0 sampai N. Nah, di sini hipergeometrik ada rata-rata, variansi, dan simpangan baku. Di mana rata-ratanya mu sama dengan N kali K dibagi N besar. Untuk variansinya sama dengan N min N kecil dibagi N min 1 dikali N kecil dikali K dibagi N kecil dikali 1 min K dibagi N. Nah, simpangan bakunya berarti akar dari variansi ini. Kita masuk ke contoh. Dalam suatu rak terdapat 50 kain batik. Yang 5 diantaranya rusak. Berarti N1-nya 5. Bila diambil kain sebanyak 4 helai, ini berarti ininya adalah N kecil. Hitunglah probabilitas untuk memperoleh sebanyak 0 sampai 4 helai kain rusak. Nih, banyaknya kain 50. N1-nya 5. N2-nya kok 45? 45 ini dari mana, guys? 50 kurangi 5, Pak.
Iya, yang kayak tadi ya, populasinya dikurangin sama populasi banyaknya kain rusak. Jadi banyaknya kain baiknya ada 45. Jawab. Misalnya, X sama dengan K menyatakan banyaknya kain rusak yang diperoleh. Maka K sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Karena kan kain rusaknya kita ambil kain 4 helai secara acak. Dan memperoleh sebanyak 0 sampai 4 helai kain rusak. Maka K-nya itu sama dengan X. K-nya sama dengan X, maka 0, 1, 2, 3, 4. Maka diperoleh kombinasi kain rusak, yaitu 5 kombinasi K, kombinasi kain baik, maka 45 kombinasi 4 min K, kombinasi semua kain yang diambil, maka kombinasi 5 kombinasi 4. 50 kombinasi 4. Dapat dilihat kan di sini. Kain baik kan 45 ya. Terus semua kain 50. Ini kain rusak 5. Kita pakai rumus yang di atas tadi, yang ini. Ini adalah rumus-rumus yang buat di sini. 5K, 45, kombinasi 4 min K, lalu 50 kombinasi 4. Dengan demikian, probabilitas untuk memperoleh banyaknya kain rusak adalah X sama dengan K adalah probabilitas X sama dengan K. Ini formulasi dasarnya untuk distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik. Nah, ini kan masih X sama dengan K. Kita masukkan nilainya satu-satu. Apabila Px sama dengan 0, hasilnya berapa? Hasilnya 0,64696. Ini nanti nolnya dimasukin ke simbol kakak yang ada di sini. Kalau yang di atas kan udah ada ya, udah ada formula Excel-nya. Nah, yang di bawah ini, kalau kalian mau ngitung formulasi Excel-nya, kalian coba deh, coba sendiri. Karena di sini ini agak gampang formulasi Excel. Dan seterusnya sampai Px sama dengan 4. Nah, nilai-nilai dari probabilitas X sama dengan 0 sampai probabilitas X sama dengan 4, kumpulan nilainya itu, frekuensinya, itu dinamakan distribusi hipergeometri. Nah, demikian untuk hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan belum? Sudah dilihat kuisnya? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Belum berani buka. Ya, nanti dilihat ya kuisnya, lagian juga lama. Saya share dulu buat presensi hari ini. Ini belum ada pertanyaan. Kalau nanti misalnya sudah selesai pembelajarannya, kalian mau bertanya, tanya aja, nggak apa-apa. Bentar, saya mau lihat ini dulu. Pak, izin bertanya, itu Oh, untuk kuis itu berarti nggak harus dilakukan hari ini ya, Pak? nggak, maksimal tanggal 20 apa ya kalau nggak salah. 20 itu minggu depan ya. Ya, Pak. Terima kasih. Iya, hari Minggu loh 20. Hari Minggu jam 11 lah maksimal. Bentar, saya lihat absensi dulu. Kelas B. Jangan lupa nanti absensi, jangan kelamaan, jangan nunggu lama-lama keburu ketutup ininya, absensi presensinya. Saya rencananya besok ujiannya
pakai LMS, coba kayak kuis kayak gini. Itu passwordnya, jangan lupa presensi. Ya, nggak ada pertanyaan lain. Nanti videonya Hikmatul. Izin bertanya, Pak. Kira-kira soal kuisnya berapa ya, Pak? 1 doang, cuman jawabannya banyak. Oh, oke, Pak. Siap. Terima kasih. Iya. Kalau bisa sih kalian ngitungnya pakai Excel ya, biar apa namanya, ketepatannya lebih bagus. Ya, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada pertanyaan lain, akan saya tutup pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Oke, saya keluar ya. Terima kasih Pak.